Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ajeng dalam video pembelajaran. Untuk kali ini, pembelajaran masih berkisar tentang ekosistem. Ekosistem bagian 2 yaitu tentang interaksi antar komponen ekosistem dan piramida ekologi. Jadi pada part 1 di video sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang komponen ekosistem dan jenis-jenis ekosistem. Oke, berikutnya interaksi antar komponen biotik. Jadi interaksi pada ekosistem nanti ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik, dan yang kedua interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, interaksi antar komponen biotik itu ada dibagi dua, yaitu interaksi sejenis dan yang kedua interaksi yang tidak sejenis. Pada interaksi antar komponen yang sejenis, contohnya ini pada lebah madu. Nah, pada lebah madu ini, sekumpulan lebah madu saling berinteraksi dalam berbagi wilayah hidup, ya. Jadi terjadi pada populasi, lalu yang kedua interaksinya terlihat saat individu memperoleh makanannya, mempertahankan wilayah, atau berkembang biak. Contoh interaksi sejenis yang pertama pada lebah madu, yang kedua interaksi komponen biotik yang sejenis juga terjadi pada populasi semut. Di sini ada banyak semut, ada satu populasi semut yang saling berinteraksi dalam memperoleh makanan. Itu interaksi antar komponen yang sejenis. Nah, berikutnya bentuk interaksi dalam ekosistem untuk komponen yang berbeda jenis. Di sini pola interaksinya dibagi menjadi netralisme yang pertama, yang kedua ada predasi, yang ketiga ada kompetisi, lalu yang keempat ada antibiosis, yang kelima ada simbiosis. Nah, yang simbiosis terbagi lagi, ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ini pola interaksi dalam ekosistem yang berbeda, komponen yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama, interaksi antar komponen biotik tidak sejenis yang pertama itu adalah predasi. Predasi artinya keadaan di mana satu komponen makhluk hidup dimakan oleh makhluk hidup lain yang disebut dengan predator. Jadi, ada pemangsa dan ada yang dimangsa, itu di dalam predasi. Contohnya di sini gambar pertama ada ikan paus yang memakan ikan lain. Berarti ikan paus ini dia perannya sebagai predator, sedangkan ikan yang lebih kecil ini sebagai mangsanya. Lalu yang kedua, contoh kedua, ini ada rusa yang dimakan oleh cheetah. Nah, di sini cheetah berperan yang sebagai predator, sedangkan rusanya sebagai mangsanya. Jadi, dari dua contoh ini, paus dan cheetah ini merupakan hubungan predasi. Ya, jadi hubungan antara pemangsa dan yang dimangsa. Interaksi berikutnya adalah kompetisi. Kompetisi ini adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi atau saling berlomba. Nah, dibagi menjadi dua. Kompetisi yang pertama yaitu intraspesifik, kompetisi yang kedua yaitu kompetisi interspesifik.
Kompetisi intraspesifik adalah persaingan antara individu dengan spesies yang sama. Jadi ini dalam satu jenis. Misalnya, sesama kambing jantan berkelahi memperebutkan pasangan kawin. Di sini atau ada contoh lain, misalnya di dalam suatu padang rumput, kerbau dengan kerbau saling berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Jadi intraspesifik itu adalah antar individu dengan spesies yang sama. Sedangkan yang kedua, kompetisi interspesifik, yaitu persaingan antara individu dengan spesies yang berbeda. Kalau tadi intraspesiesnya sama, sekarang interspesiesnya berbeda. Contohnya di sini, tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang. Jadi ini terjadi kompetisi antara tanaman jagung dan rumput yang sama-sama memperebutkan tempat ya atau wilayah tempat hidup. Atau misalnya contoh lain yaitu kompetisi dari harimau misalnya dan burung elang atau harimau dan macan. Mereka berkompetisi sama-sama memperebutkan makanan. Itu namanya kompetisi interspesifik. Jadi kompetisi interspesifik sekali lagi adalah kompetisi antar individu dengan spesies yang berbeda. Yang ketiga, berikutnya, interaksi antar komponen biotik yang tidak sejenis adalah netralisme. Nah, netralisme ini sesuai namanya berarti netral. Artinya, kedua komponen, kedua makhluk hidup saling berinteraksi tetapi tidak saling mengganggu, tidak saling mempengaruhi. Seperti di sini contohnya, ada gambar ayam yang hidup bersama dengan kucing. Ayam dan kucing ini saling berinteraksi di dalam suatu tempat, tetapi tidak saling mempengaruhi. Jadi apa yang dilakukan kucing dan ayam juga tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, ayam mencari makan, tapi makanannya juga tidak mengambil makanan kucing karena berbeda jenis makanannya. Lalu yang kedua, contohnya di sini misalnya ada ayam dengan kambing sama. Jadi ayam dengan kambing, kenapa disebut netralisme? Karena mereka tidak ada perebutan makanan atau perebutan wilayah tempat tinggal. Ya, jadi tidak saling mempengaruhi, maka disebutnya interaksinya adalah interaksi yang netral. Berikutnya, interaksi antar komponen biotik yang tidak sejenis, yang berikutnya adalah simbiosis. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa simbiosis ini ada 3, yaitu yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga parasitisme. Nah, di sini yang pertama ada gambar simbiosis mutualisme. Di sini contoh pertama gambar kupu-kupu yang hinggap pada bunga. Lalu contoh yang kedua ada kumbang yang juga hinggap pada bunga. Nah, maksud dari simbiosis mutualisme ini adalah interaksi antar komponen biotik yang sama-sama saling menguntungkan. Nah, bagaimana keuntungan untuk kupu-kupu dan kumbang dan apa keuntungan untuk bunga? Yang pertama, kupu-kupu dengan hinggap di atas bunga, dia akan mendapatkan makanan. Begitu juga kumbang dengan hinggap di atas bunga, dia akan mendapatkan makanan. Nah, lalu keuntungan untuk bunganya, karena dia dihinggapi kupu-kupu dan kumbang, maka dia dibantu perkawinan. Ya, jadi kumbang dan kupu-kupu ini akan membawa benang sari atau serbuk sari
yang akan ditempelkan ke bunga-bunga lain sehingga terjadilah perkawinan bunga yang dibantu oleh serangga. Maka karena mereka saling menguntungkan antara kupu-kupu kumbang dengan bunga, simbiosis yang terjadi disebutnya simbiosis mutualisme. Yang pertama itu. Yang kedua, jenis interaksi antar komponen biotik yang tidak sejenis, simbiosisnya adalah komensalisme. Jika tadi mutualisme saling menguntungkan, maka di dalam komensalisme ini ada yang diuntungkan, tetapi yang satu tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Contoh yang pertama, di sini ada gambar ikan-ikan kecil yang mengikuti ikan paus atau ikan hiu. Jadi ikan remora dan ikan hiu. Siapa yang diuntungkan dari interaksi seperti ini? Yang diuntungkan adalah ikan remora. Ya, apa keuntungannya? Ikan remora dengan mendekati ikan hiu, dia bisa mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan ikan hiu. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, ikan remora ini bisa berlindung dari pemangsa karena dia ada di dekat ikan hiu. Jadi pemangsa-pemangsa yang melihat akan takut, tidak jadi memangsa ikan remora karena dia di dekat ikan hiu. Nah, bagaimana dengan ikan hiu? Dia tidak terpengaruh, tidak mendapatkan keuntungan, atau juga tidak kerugian. Nah, tidak rugi karena makanan yang diambil remora tadi hanyalah makanan-makanan sisa. Jadi, ikan hiunya tidak untung atau tidak rugi. Maka disebutlah simbiosisnya komensalisme. Contoh yang kedua, pada tanaman. Pada tanaman anggrek yang menempel pada pohon. Nah, yang diuntungkan itu jelas tanaman anggrek. Kenapa diuntungkan? Karena dia mendapatkan tempat tinggal. Tetapi bagi pohon yang ditempeli, tidak mendapatkan keuntungan, juga dia tidak mendapatkan rugi. Karena anggrek ini tidak menyerap sari-sari makanan dari pohon. Dia bisa berfotosintesis sendiri. Dia hanya nempel tetapi tidak merugikan. Ya, itu namanya contoh dari simbiosis komensalisme. Jadi sekali lagi, simbiosis komensalisme yaitu interaksi di mana satu komponen mendapatkan keuntungan, sedangkan komponen lain tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Berikutnya adalah interaksi tidak sejenis yang disebut dengan simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini yaitu interaksi antar komponen yang yang merugikan komponen lain. Ya, jadi satu komponen merugikan komponen lain. Di sini ada contoh gambar yaitu tali putri. Nah, tali putri ini bersifat parasit untuk tanaman karena dia mengambil nutrisi dari tanaman. Lalu yang kedua, ada ulat pemakan daun. Nah, ulat diuntungkan, sedangkan daunnya sudah jelas tanamannya dirugikan. Lalu yang ketiga, ada nyamuk yang menggigit tubuh manusia. Nyamuknya untung, dia dapat makanan, sedangkan manusianya rugi. Ya, jadi parasitisme ini interaksi yang salah satu komponennya untung, sedangkan salah satu lagi dirugikan dengan adanya komponen yang hidup atau menempel pada tubuhnya. Itu simbiosis parasitisme. Berikutnya, interaksi yang terakhir adalah pola interaksi antibiosis atau amensalisme. Pengertiannya bahwa antibiosis adalah pola interaksi berupa hubungan antara dua individu berbeda jenis yang menyebabkan
individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lain. Itu kata kuncinya, bahwa pertumbuhan individu yang satu akan menghambat pertumbuhan individu yang lain. Contohnya, di sini ada 3 contoh. Contoh pertama yaitu jamur penicillium yang akan mengeluarkan zat antibiotik untuk menghambat pertumbuhan atau penyebaran bakteri penyebab penyakit. Jadi, interaksi antara jamur Penicillium notatum dan bakteri ini disebutnya antibiosis. Karena sekali lagi jamur akan menghambat pertumbuhan atau penyebaran bakteri penyebab penyakit. Yang kedua, contoh dari antibiosis adalah pohon pinus atau pohon walnut yang akan mengeluarkan zat kimia yang menghambat tumbuhan lain, sehingga akan sulit menemukan tumbuhan lain di sekitar hutan pinus. Nah, ini disebut antibiosis. Ya, jadi ada zat kimia yang menghambat pertumbuhan lain, sehingga tidak akan ada tumbuhan lain di sekitar hutan pinus. Contoh yang ketiga, yaitu adanya gulma atau alang-alang atau biasanya rumput teki yang mengeluarkan racun untuk menghambat pertumbuhan tumbuhan lain seperti kacang tanah. Nah, jadi biasanya kalau ada alang-alang, rumput teki, itu pertumbuhan tanaman lain itu akan terganggu, akan terhambat. Maka interaksi yang terjadi antara gulma dengan tumbuhan lain ini disebut sebagai pola interaksi antibiosis, di mana sekali lagi individu yang satu akan menghambat pertumbuhan dari individu yang lain. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah piramida ekologi. Ya, jadi piramida ekologi ini kelanjutan dari hubungan interaksi berupa seharusnya dari yang video sebelumnya ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya. Baik. Pengertian dari piramida ekologi adalah sebuah diagram yang menunjukkan jumlah dari energi atau bahan yang terkandung dalam setiap tingkat trofik dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Itu pengertian dari piramida ekologi. Lalu ada 3 jenis piramida ekologi. Yang pertama adalah piramida jumlah. Nah, piramida jumlah dilukiskan dengan jumlah individu yang menyusunnya. Komponen yang menempati tingkat trofik paling rendah jumlahnya lebih banyak daripada komponen yang menempati tingkat trofik yang lebih tinggi. Di sini, di dalam gambar, sudah terlihat bahwa yang paling bawah ini adalah produsen. Yang paling bawah adalah produsen. Di sini tertulis 1000 organisme tumbuhan sebagai produsen. Jadi contohnya jumlahnya misalnya produsennya atau tumbuhannya ada 1000 organisme. Lalu naik ke atas ke tingkat trofik berikutnya, tingkat trofik yang kedua. Di sini adalah konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 di sini jumlahnya lebih sedikit daripada produsen pada tingkat trofik yang di bawahnya. Di sini tertulis contohnya ada 100 ekor serangga sebagai konsumen primer. Jadi dari produsen 1000 lalu ke konsumen 1 atau konsumen primer 100. Berarti berkurang ya, berkurang jumlahnya. Naik lagi ke atas ke konsumen sekunder atau tingkat trofik yang ketiga. Di sini tertulis hanya 15 ekor hewan dan serangga sebagai konsumen tersier. Jadi semakin berkurang lagi. Lalu yang paling atas ada konsumen tersier, yang tadi sekunder, maaf. Yang paling atas sekarang sebagai konsumen tersier, ada 3 ekor hewan sebagai konsumen tersier. Jadi,
Dalam piramida jumlah ini terlihat bahwa jumlah organisme yang paling banyak itu ditempati oleh produsen. Lalu konsumen primer jumlahnya lebih sedikit daripada produsen. Konsumen sekunder jumlahnya lebih sedikit lagi daripada konsumen primer. Dan konsumen tersier jumlahnya lebih sedikit lagi daripada konsumen sekunder. Jadi semakin ke atas, semakin naik tingkat trofiknya, maka jumlahnya akan semakin berkurang. Itu pada piramida jumlah. Kekurangannya, nah ada kekurangan dan kelebihan dari setiap piramida. Yang pertama, pada piramida jumlah, ada kekurangannya, yaitu tidak memperhatikan ukuran tubuh organisme. Ya, jadi ukuran tubuh organismenya tidak diperhatikan. Sehingga misalnya di sini kan produsennya banyak tadi, rumput. Ya, lalu konsumen pertamanya lebih sedikit. Tetapi coba bayangkan bagaimana kalau produsennya hanya satu, misalnya pohon yang besar. Pohon besar tetapi hanya satu. Nah, konsumen primernya yang memakannya itu burung-burung kecil tetapi jumlahnya banyak. Ya, terbayang seperti itu berarti seharusnya kalau begitu piramidanya terbalik. Produsennya yang sedikit karena hanya satu, konsumen primernya jadi banyak. Jadi hanya berarti gambar piramida yang tadi tidak berlaku lagi untuk kasus pohon besar yang hanya satu. Maka di sini kekurangan dari piramida jumlah tadi yaitu tidak memperhatikan ukuran tubuh organisme. Ya, yang kedua kelebihannya ada yaitu data yang diperlukan mudah untuk dikumpulkan. Karena jumlah jadi mudah menghitungnya. Itu yang kekurangan dan kelebihan piramida jumlah. Berikutnya adalah piramida biomasa. Piramida biomasa menggambarkan berat atau massa kering total suatu organisme hidup dari masing-masing tingkat trofik dalam suatu ekosistem pada kurun waktu tertentu. Jadi, sekali lagi, biomasa ini adalah massa kering total setiap tingkat trofik. Nah, di sini terlihat gambarnya ada dua. Yang pertama, piramida terbalik ini terjadi pada ekosistem perairan. Jadi pada ekosistem perairan, produsennya berat keringnya itu lebih sedikit. Ya, karena produsen di ekosistem perairan itu berupa fitoplankton. Fitoplankton yang berukuran kecil, tentu saja berat keringnya akan lebih kecil daripada hewan-hewan pemangsanya. Misalnya di sini herbivoranya, tingkat tropik berikutnya ikan-ikan yang lebih besar, atau karnivornya ikannya lebih besar lagi. Nah, tentu saja si fitoplankton sebagai produsen berat keringnya akan lebih kecil daripada konsumen, baik konsumen 1 maupun konsumen 2 dan seterusnya. Maka piramida biomasa pada ekosistem perairan bentuknya akan terbalik seperti ini. Yang sebelah kanan, nah ini adalah piramida biomasa pada ekosistem darat. Seperti piramida jumlah pada ekosistem darat, piramida biomasa paling bawah ditempati oleh produsen. Lalu yang kedua ditempati oleh konsumen primer. Lalu yang ketiga ditempati oleh konsumen sekunder. Dan yang terakhir ditempati oleh konsumen tersier. Ini piramida biomasa pada ekosistem darat. Seperti biasa, normal tegak, sedangkan pada ekosistem perairan, piramida biomasanya akan terbalik. Kekurangannya dan kelebihannya yaitu pada piramida biomasa, kekurangannya yaitu tidak ada penjelasan yang diambil dari laju biomasa. Laju atau kecepatan biomasa hanya jumlah yang ada pada waktu tertentu. Sedangkan kelebihannya, dia mampu menunjukkan hubungan kuantitatif biomasa dalam suatu ekosistem yang lebih baik daripada piramida jumlah.
Jadi kalau tadi piramida jumlah agak kurang untuk beberapa kasus tidak sesuai, kalau piramida biomasa lebih sesuai. Lalu yang ketiga, ada jenis yang ketiga yaitu piramida energi. Piramida energi menggambarkan terjadinya penurunan energi dalam tiap tahap tingkat trofik. Dari gambar sini bisa dijelaskan bahwa posisi nomor 1 ini adalah produsen. Ya, di sini tertulis produsen memiliki 10.000 kilokalori. Jadi energi yang ada dalam tingkat trofik pertama pada produsen yaitu 10.000 kilokalori. Lalu naik ke atas yang gambar belalang ini adalah tingkat trofik kedua ditempati oleh konsumen primer. Di sini tertulis energinya 1000 kilokalori. Jadi dari 10.000 akan turun menjadi 1.000. Lalu tingkat trofik ketiga, di sini yang gambar katak ini, dia ditempati oleh konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Ya, tertulis energinya 100 kilokalori. Lalu yang keempat, yang gambar ular, di sini adalah konsumen tingkat 3. Tertulis energinya 10 kilokalori. Yang terakhir, konsumen puncak di sini tertulis energinya hanya 1 kilokalori. Nah, kalau kalian perhatikan dari gambar ini, dari 10.000 kilokalori, lalu turun menjadi lebih kecil, jadi 1.000 kalori. Lalu turun lagi menjadi 100 kilokalori, lalu turun lagi menjadi 10 kilokalori, dan terakhir menjadi 1 kilokalori. Artinya, setiap tingkat trofik dalam piramida ini mengalami penurunan energi sebanyak 10%. Ya, dari 10.000 hilang nolnya 1 jadi 1.000, hilang nolnya 1 lagi jadi 100, hilang 01 lagi jadi 10, lalu hilang lagi jadi 1. Jadi setiap tingkatan trofik akan mengalami kekurangan energi sebanyak 10%. Ya. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari piramida energi? Nah, kekurangan dari piramida energi adalah setiap organisme yang ditetapkan hanya bisa untuk satu tingkat trofik saja. Ya, jadi dia tidak bisa pindah trofik misalnya, jadi hanya tetap di situ. Lalu kelebihannya, piramida energi ini tidak dipengaruhi oleh ukuran dan kecepatan metabolisme suatu organisme. Jadi kalau tadi misalnya piramida jumlah, dia juga tidak memperhatikan ukuran kelemahannya. Lalu piramida biomasa juga tidak memperhatikan kecepatan metabolisme. Nah, di sini tidak dipengaruhi oleh ukuran dan kecepatan metabolisme suatu organisme. Kelebihan inilah yang menjadikan bahwa piramida energi ini adalah piramida yang paling ideal dibandingkan dengan piramida jumlah dan piramida biomasa. Ya, jadi sekali lagi, piramida yang paling ideal di antara piramida jumlah, piramida biomasa, atau piramida energi adalah piramida energi. Dengan alasan tadi, piramida energi tidak dipengaruhi oleh ukuran organisme dan kecepatan metabolisme suatu organisme. Demikian pembahasan untuk ekosistem bagian kedua, yaitu interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem dan piramida ekologi di dalam suatu ekosistem.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.